Selamat datang kembali, masih bersama Bang Parwi yang akan membahas tentang Timnas Indonesia kembali tentunya ya. Rekan-rekan semuanya, sepak bola semuanya, terima kasih untuk bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe channel ini serta menyalakan notifikasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, untuk pecinta Timnas Indonesia semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena tanpa Anda juga tentunya channel Bang Parwi ini tidak bisa berkembang terus. Dan semoga harapan saya hari ini juga Anda ini selalu diberi kesehatan ya, dan juga dimudahkan dalam urusannya, dilancarkan dalam rezekinya tentunya untuk pecinta Timnas Indonesia semuanya. Oke, dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Timnas kembali, yaitu apa sih yang bulan Juni ini, apakah ada amunisi baru di bulan Juni ini untuk Timnas Indonesia? Kemungkinan besar ini ada ya, tapi memang walaupun kemarin memang untuk Bapak Erick Thohir setelah ditanya itu, kita ditanya padahal apakah ada amunisi baru, ini menjawab itu belum kita pikirkan, dan kemungkinan besar siapa saja ya yang kemungkinan besar yang akan bisa masuk dan menambah amunisi kita, yang kita bisa ketambahan amunisi itu kemungkinan besar di sini. Memang banyak sekali yang untuk nama-nama yang mencuat di belakangan ini ya, seperti juga kita ya Ian Madsen, tapi mungkin kalau Ian Madsen sendiri ini tidak akan bisa membela Timnas Indonesia. Karena apa? Karena memang Ian Madsen ini sekarang ini sudah dipanggil oleh Timnas Belanda, dan ia juga sudah menunjukkan bakatnya dan sudah menunjukkan performnya bahwa dari laga pertama ya membela Timnas Belanda ini mampu mencetak 1 gol dan masih bisa mencuri perhatian dari pelatih Timnas Belanda tentunya, dan kemungkinan besar itu ya akan memilih Timnas Belanda untuk saat ini ya. Nah seperti itu, dan kemungkinan ada nama-nama yang lain yang mencuat, yaitu mungkin ada Mauro Gistra yang ini yang mungkin itu adalah sebagian besar mungkin Mauro Gistra, dan Mauro Gistra ini juga memang sudah menyatakan bahwa Mauro Gistra ini juga pernah saat diwawancarai oleh Nugraha ya, itu pada di channelnya itu pada beberapa bulan yang lalu, itu ia siap jika memang dipanggil Timnas Indonesia, untuk menyatakan kesiapan untuk Mauro Gistra sendiri. Kemungkinan besar ya Mauro Gistra bisa akan mengurus naturalisasinya. Dan juga ada Jay Redewolf yang memang kemarin ini tidak bisa dinaturalisasi dan masih tersendat untuk proses naturalisasinya, karena memang ini Mauro Gistra Jay Redewolf sendiri ini belum, kelengkapan dokumennya ini masih belum lengkap, dan kemungkinan besar untuk pemain ini Jay Redewolf ini bisa dinaturalisasi dan ini bisa melengkapi di lini tengah, karena memang untuk kali ini untuk lini tengah masih kekurangan lini tengah, walaupun memang saat ini Timnas Indonesia sudah ada yaitu Pelupesi, tapi jikalau ada kenapa-napa dengan Pelupesi, misalnya ada akumulasi kartu ataupun cedera dan hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya memang harus ada super sub yang memadai seperti Pelupesi tentunya. Nah walaupun memang pada sayangnya sekali pada kemarin pada saat melawan Australia untuk Pelupesi ini tidak mendapatkan tempat dan tidak mendapatkan tempat dan duduk di bangku cadangan, belum mendapatkan kepercayaan. Setelah dia mendapatkan kepercayaan oleh Patrick Kluivert untuk diturunkan, ia membuktikan bahwa ia sangat berkontribusi dan permainan sangat bagus dan amat sangat berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Dan saya yakin untuk melawan Cina ia akan dipasang dan akan menjadi starter utama tentunya untuk Pelupesi sendiri. Dan kemudian besar juga tidak hanya itu, dan pemain yang lain juga Emiliano Jonathan walaupun memang kalau Emiliano Jonathan ini memang belum menentukan pilihannya, belum menentukan ya harus kemana, ia harus membela Timnas Indonesia atau tidak, ini juga masih tanda tanya ya. Kita juga semoga saja Emiliano Jonathan ini juga mau untuk membela Timnas Indonesia. Juga tidak hanya Emiliano Jonathan, juga di situ juga ada pemain yang lain seperti Dion Mars, seperti ini juga kemungkinan juga bisa
untuk membela timnas Indonesia, dan juga kemudian ada pemainnya lagi yang lain, dan juga dan ini masih banyak santer-santer juga pemain-pemain yang lain selain itu. Nah, kalau saya sebutkan ini karena banyak sekali ya yang santer, tapi ini masih dipertanyakan semuanya, tapi alangkah baiknya mari kita tunggu, karena memang untuk dari pihak dari PSSI sendiri ini masih bungkam menyatakan siapa sih yang akan untuk amunisi baru di bulan Juni ini, untuk apalagi untuk di lini tengah, di lini tengah dan juga di lini depan kita, yang kita memang membutuhkan seseorang striker pengganti ataupun yang menjadi super sub dari Marcelino Ferdinand, karena Marcelino Ferdinand sendiri ini tidak akan bisa bermain karena terkena akumulasi kartu, dan melawan Cina ia akan duduk di bangku cadangan. Nah ya, akan duduk di bangku, dan kemungkinan besar juga malah tidak dipanggil untuk Marcelino Ferdinand sendiri ya, seperti itu. Dan oke ya, ini ya untuk tentang hal yang pemain yang terbaru ataupun di bulan Juni amunisi kita terbaru untuk melawan Cina ini memang sebenarnya belum diketahui, dan memang saya masih banyak bocor-bocoran selintingan, tapi ini belum pasti, jadi saya belum bisa membicarakan hal ini. Saya baru bisa membicarakan kalau memang sudah yang pasti-pasti ya, seperti itu ya. Maka dari itu ya teman-teman, silahkan untuk like dan juga subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi yang terupdate, dan saya akan jika ada update pemain terbaru dari timnas Indonesia yang memang sudah mengurus dokumennya, ini akan saya langsung kabarkan untuk teman-teman semuanya ya, untuk rekan-rekan pecinta timnas Indonesia tentunya ya, seperti itu ya. Dan masih banyak hal lagi untuk pemain-pemain yang banyak yang ingin menyatakan bahwa ingin bergabung untuk timnas Indonesia. Jadi cukup sekian, terima kasih tapi alangkah baiknya mari kita tunggu untuk kabar terupdate-nya, tergantung dari PSSI-nya ya, dan juga dari Bapak Arya Sunilingga juga ya untuk update, karena memang kita harus benar-benar jangan asal menelan mentah-mentah untuk info yang masih simpang siur atau masih rumor ya teman-teman, dan kita memang harus bijak dalam menanggapi berita-berita yang ada, itu kepastiannya tentunya, dan masih simpang siur tentunya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia bersama Bang Parwi. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan salam sepak bola, salam olahraga. Semoga timnas Indonesia kita selalu berjaya. Amin.